Kemudian menurut sunnah memasukkan mayit itu dari arah kakinya. Ya, biasanya kita ini dimucurke bahasa Indonesia ini apa? Angel to niku. Dimucurke ngalor. Berarti kita lewatnya dari sebelah selatan. Gitu ya. Jadi dari sebelah selatan, memasukkannya dari arah kaki. Ya. Jadi memasukkannya itu dianjurkan dari arah kaki. Ya. Jadi kakinya kan nanti di sebelah mana? Selatan kan? Nah, memasukkan mayit itu seperti itu, dari arah kaki. An Abi Ishaq radhiyallahu anhu qala awsa al-Harits an yusalli alaihi Abdullah ibn Zaid fassala alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlail qabr. Ini dia ya. Kemudian waqal hadza minas sunnah. Abu Ishaq berkata Al-Harits telah mewasiatkan sebelum meninggal dunia agar disalatkan oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mensalatkan, kemudian memasukkan jenazah Al-Harits ke pemakamannya dari arah kaki kubur. Ia berkata ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau sudah di dalam, itu yang bagian dalam tadi, hendaknya memiringkan jenazah ke arah kiblat tadi. Lalu miring sebelah kanan, sebagaimana sunnah tidur itu miring ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Begitulah mayit itu ya dimiringkan ke arah kiblat. Ya, dimiringkan ke arah kiblat. Kemudian orang yang menurunkan mayit tadi atau yang saat ya memakamkan mayit itu dianjurkan membaca apa? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Atau boleh Bismillahi wa ala millati Rasulillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabr qala bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasukkan mayit ke liang kubur, beliau membaca doa bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian dalam riwayat yang lain Anil Bayadi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mayyitu idza wudi'a fi qabrih, mayit jika sudah diletakkan di kuburnya, falyaqulil ladzi yad'unah, maka hendaknya orang yang meletakkan mayit di dalam kuburan itu membaca doa hina yudha'u fil lahad. Saat apa? Saat dia meletakkan di liang lahat. Sudah memasukkan ke dalam liang lahatnya, kalau dia bentuk lahat, atau syak kalau di bawah. Dia membaca doa bismillahi wa ala millati Rasulillah. Di sini dengan bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian di situ ada, begitu liang lahat sudah ditutup ya dengan papan tadi, diganjal bawahnya ya supaya tidak tidak ambruk ya. Kemudian ditutup, maka di situ dianjurkan yang hadir dari atas itu nguruk dengan tangan itu 3 lemparan, begitu ya. Dianjurkan bagi orang yang hadir ke kuburan agar melemparkan 3 kali genggaman tanah dengan kedua tangannya usai penutupan liang lahatnya. Jadi kalau bisa dengan tangan kita jemaah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Nabi pernah menyolatkan seorang jenazah, summa atal mayyita fahasa alaihi min qibali ra'sihi thalatha. Kemudian beliau ikut mendatangi kuburannya, ketika selesai dimasukkan maka beliau melempar 3 kali genggaman tanah dari arah kepala mayit, jadi dari bagian kepala. Ini dianjurkan demikian.
dianjurkan demikian. Kemudian hal-hal yang dianjurkan ya, hendaknya kuburan ditinggikan sejengkal dari permukaan tanah. Jadi justru dianjurkan dibuat gundukan itu ya. Nah itu sudah betul. Kalau di tempat kita umumnya orang yang meninggal nanti di atas dibuat gundukan. Itu sudah betul jamaah. Jadi tidak diratakan, tapi dibuat gundukan. Tingginya seberapa? Satu jengkal, sakilan. Ya kurang lebih seperti itu. An Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi labin nasban wa rafi'a qabruhu min al-ardi nahwan min shibr. Ini dia. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan liang lahat untuk beliau, lalu ditegakkan di samping lahat dengan bata dan ditinggikannya kuburan sejengkal dari permukaan tanah. Jadi seperti itu ya. Ditinggikan. Tidak boleh tinggi banget. Sejengkal kurang lebih. Hendaknya gundukan tanah tersebut dibentuk seperti gunung. Ya tadi gundukan itulah. Pahamlah kita dan itu sudah betul seperti itu. An Sufyan At-Tammar radhiyallahu anhu qala raaitu qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman, seperti punuk gitu ya. Bentuknya ya seperti itu. Saya melihat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dibentuk seperti punuk. Hendaknya memberi tanda pada makam dengan batu atau sejenisnya agar diketahui dan dijadikan tempat pemakaman bagi keluarganya. Jadi hendaknya diberi tanda. Ta'limul qabr bihajar. Jadi kalau sudah selesai itu dikasih gundukan, lalu dikasih batu lah sebagai tanda. Dikasih batu atau boleh kayu, tidak ada masalah. Ya, sebagai sekedar tanda. Yang jelas bukan bangunan. Kalau orang desa itu cungkup, tahu cungkup ya? Jadi bangunan seperti rumah-rumah kecil itu, maka itu tidak diperbolehkan. Apalagi rumah besar, apalagi dengan kubah dengan gede banget lah untuk macam-macam di situ. Ya, bahkan untuk nginap segala, ya tidak diperkenankan ya membangun, meninggikan kuburan. Yang boleh tadi kan hanya meninggikan dalam bentuk tanah biasa, lalu dikasih tanda boleh. Yang membuat di situ ternyata ada kuburan, gitu ya. Bagaimana kalau sudah selesai? Jika sudah selesai penguburan tadi ya, sudah selesai, maka hendaknya seseorang berdiri di samping kuburan tadi, lalu memohonkan ampunan bagi si mayit, memohonkan keteguhan hati bagi si mayit. Dan itu dilakukan sendiri-sendiri sebenarnya. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai proses penguburan mayit tadi, sudah selesai, waqafa alaihi faqal, kemudian beliau berdiri di sebelah mayit tersebut berdoa atau berkata, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah meninggal ini, yang sudah dikubur ini, wasallallahu tasbit, lalu mohonlah berdoalah kepada Allah supaya Allah memberi keteguhan hati kepada si mayit ini, fa innahul ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh dua malaikat. Maka perlu diperhatikan bahwa sesudah ini jangan langsung pulang, berdoa dahulu jemaah. Jadi doa untuk orang yang sudah dikubur itu ketika dikuburan. Kalau sebelum dikubur, ya ketika sholat kita doain. Dalam sholat kita, sholat jenazah. Habis itu ketika sudah dikubur didoain. Jadi doanya bukan ketika pemberangkatan mayit. Ada lihat seperti itu?
Kayaknya rata-rata demikian. Ya ketika diberangkatkan lalu didoain, tidak ada. Ya kalau kita doa setiap saat itu urusan pribadi, tapi secara khusus doanya nanti apa? Ketika sudah selesai dikubur. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah berilah ampunan kepadanya, ya Allah berilah kedekuan. Ya karena dia sedang akan ditanya. Kemudian yang kita lihat kadang di kuburan itu ada tausiah atau nasihat ringkas. Wallahu taala a'lam bishawab, itu dibolehkan ya. Berdasarkan riwayat suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah seperti itu. Maka tidak mengapa. Tapi kalaupun tidak juga tidak mengapa. Intinya memberi apa? Memberi nasihat. Dan biasanya pada kondisi dan saat-saat seperti itu nasihat itu mengena, ya kan? Keluarganya dikasih nasihat supaya tidak meratap, supaya merelakan, supaya bersabar, supaya mendoakan. Karena sebagian orang tidak paham. Begitu keluarganya meninggal, pikirannya mumet. Apa? Engko njur ning gawe iki kok kuwi kok ngendi duwite lah mumet gitu. Padahal tidak ada jamaah kayak gitu. Ya. Jadi sampaikan nasihat. Ya saya sempat kemarin ada tetangga yang meninggal, kemudian kita sampaikan, begitu selesai kita doain, kemudian orang-orang sudah pulang, saya sampaikan kepada keluarganya, ya nanti malam nggak usah pakai macam-macam, saya bilang nggak usah pakai acara-acara ini begitu dan seterusnya, kita sampaikan itu penting jemaah. Alhamdulillah tidak dikerjakan. Jadi memang kita menyampaikan sesuatu tidak mesti di pengajian, tapi saat-saat seperti itu biasanya mengena. Ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir nanti dibilangin begini begitu. Karena rata-rata orang itu tidak enak, perkewo, ya nggak, begini begitu, ya nggak usah. Ini urusan. Nah, bagaimana doakan, doain saja, kapan-kapan, setiap saat begini begitu. Jadi ya begitulah jamaah. Diterima walhamdulillah, nggak diterima kita sudah sampaikan. Ya. Jadi kita menyampaikan nasihat saat-saat seperti itu. Bagi yang lain adalah kita sampaikan nasihat tentang mengingat kematian. Sehebat apapun kita, toh besok juga sama akan berujung ya seperti itu. Bagi keluarganya supaya bersabar, supaya mendoakan, tidak usah melakukan ini dan itu dan macam-macam. Apalagi perbuatan-perbuatan yang keliru, perbuatan apalagi itu kesyirikan, apalagi macam-macam, nggak usah. Ya, karena itu tidak ada tuntunannya. Yang penting doakan, selesaikan ini kalau masih ada tadi sudah dimandikan, sudah dikafani, disolatkan, dikuburkan, selesai. Jika ada hutang, selesaikan segera hutangnya. Kalau ada wasiat, selesaikan wasiatnya. Kalau masih sisa harta, segera ya diselesaikan urusan harta warisannya. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian malah mikir-mikir yang lain, sudah jatuh ketimpa tangga, sudah sedih kematian keluarganya, malah kadang-kadang dituntut harus begini begitu. Utang lagi malahan. Harusnya dia melunasi utang si mayit, malah dia nambah utang. Bisa jadi kalau dia tidak punya. Hati-hati jamaah seperti ini. Itu penting untuk kita sampaikan ya, berkait dengan masalah nasihat ketika di kuburan ya, kepada keluarganya khususnya, begitu pula kepada kaum muslimin umumnya. Itu beberapa hal berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan ketika kita mendapati saudara kita meninggal dunia sampai dikubur setelah selesai seperti itu. Bab berikutnya adalah at-ta'ziyah. Ta'ziyah atau melayat. Inti melayat adalah menghibur supaya bersabar, supaya mengharap pahala dari Allah dan kita meringankan beban. Makanya orang yang melayat itu dianjurkan memberi makan kepada yang keluarga ditinggal mati tadi, bukan malah kita minta makan.
Jangan dibalik ya. Ada nggak orang datang minta makan? Ya keliru. Jadi kita takziah itu azza yu'azzi, takziah ini menghibur. Apa menghiburnya? Menghibur bukan berarti kita membawa hiburan, bukan. Ya. Menghibur itu artinya namanya orang bersedih. Dihibur apa? Sabar. Ya, supaya tidak meratap. Supaya kembali ini takdir dari Allah, diimani, diterima, qada, takdir Allah baik yang menyenangkan maupun menyedihkan. Ditinggal mati keluarga tentu sedih, maka dihibur. Semua ini ya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, maka salah satu bacaan takziah seperti itu. Sesungguhnya yang Allah ambil itu kan milik Allah. Dulu yang Allah berikan itu yang milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu, semua ini di sisi Allah sudah ditetapkan waktu expirednya, waktu habisnya. Orang tua, istri, suami, anak, kerabat, tetangga, teman, sahabat, guru, murid, semuanya ada waktu masing-masing. Ketika Allah memberi, itu milik Allah. Ketika Allah ambil kembali, itu milik Allah. Jangan awal begitu maksudnya. Jadi disadarkan. Namanya orang sedih, ya wajar, kadang-kadang lupa, kadang-kadang khilaf, maka diingatkan selalu sabar, sabar. Yang kedua, berharaplah pahala kepada Allah. Karena setiap musibah, apapun musibah itu, kalau kita terima dengan sabar, akan mendatangkan pahala. Menjadi sebab Allah menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Jadi di situ kita menghibur. Lalu apa? Menyiapkan ubur ampil lah setiap harinya. Mereka butuh makan. Namanya orang keseripahan apalagi ya, tertimpa musibah, nggak sempat masak, nggak sempat belonjo, nggak sempat ini, dia sedih. Wajar, dan Islam tidak melarang bersedih itu. Makanya kita disuruh menghibur, datang dengan membawa, pas pagi kita siapin makan paginya, siang kita siapkan makan siangnya, sore kita siapkan makan sorenya, terus begitu jamaah. Ya, jangan malah nambah memberatkan si orang yang keseripahan ini, tapi hendaknya kita menghibur tadi, menyampaikan bela sungkawa, mengingatkan supaya bersabar, mengingatkan supaya mengharap pahala dari Allah, mengingatkan supaya selalu berdoa kepada Allah untuk si mayit dan seterusnya. Lalu kita bantu dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-harinya. Dianjurkan bagi setiap muslim melakukan takziah kepada keluarga yang ditinggal wafat dengan cara yang dapat menghibur, ya tadi ya, keluarga yang ditinggal mati saudaranya, menghibur, meringankan kesedihan. Ini tadi ya, sama ya, menganjurkan supaya ridho, sabar, tabah dan seterusnya. Di antara itu tadi kan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib, ini salah satunya. Bersabarlah Pak, Bu, dan berharaplah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.